Di sebelah saya ada Om Dendi nih. Dari apa sih Om? Nama bengkelnya atau ini apa sih sebetulnya Om? Kalau bengkel mah bengkel VW ya. Bengkel VW. Saya lagi menyenangi bidang baru yang berhubungan dengan otomotif. Bahasa kita nih dua, Foxville dan Automotive History lah. Oh, Foxville sama Automotive History. Iya. Terus kalau si konsepnya ini tuh berarti Automotive History, jadi kayak semi apa? Museum ya? Atau gimana Om? Ya sebetulnya saya pecinta museum. Jadi memang hanya museum otomotif yang pernah saya datangin sampai ke Jepang itu banyak sekali memorabilia dan barang-barang yang harus kita angkat sebetulnya di Indonesia seperti itu. Saya di sini nanti ada kalender tahun 64. Ada fotonya itu gambar mobil yang ada tahun 64 di foto di daerah Bundaran HI tahun 64. Iya. Nah, secara sejarah anak saya, cucu saya harus tahu gitu, ini tahun 64 tuh dulu suasana Indonesia dengan dunia otomotifnya seperti ini. Apa gitu ya. Dan karena Indonesia termasuk hebat ya, tahun 1900 sudah ada showroom Harley, tahun 20-an sudah ada di Indonesia gitu kan. Showroom mobil klasik udah ada di Tasikmalaya dan lain sebagainya. Itu kan harus ada yang mengangkat lah gitu. Nah, kita mau mengumpulkan barang-barangnya dulu. Kalau bahasa ininya artefak lah, kita menggunakan artefak bukti bahwa kita memiliki sejarah otomotif yang luas dan lama ya, juga ya. Sudah lama. Jadi ibarat kata nggak mulu-mulu otomotif atau enggak ya, lebih spesifiknya si mobil ini di Indonesia nggak cuma sebatas mobil Jepang dan Jerman aja Om ya. Betul. Kebanyakan juga dari Amerika gitu sebetulnya. Ada. Dari dulu udah banyak banget. Sudah ada. Mobil tertua di Indonesia aja kan ada di Belanda sekarang yang bekas. Oh iya. Bekas Kesultanan Solo malah dibawa ke Belanda. Padahal mobil itu kalau nggak salah Mercy ya, tipe Mercy yang paling tua. Nah, banyaklah sejarah-sejarah lain yang harus kita mulai angkat, kita ingatkan kembali gitu. Memang perlu waktu lah, nggak mudah, tapi ya harus ada yang melakukan itu kan. Iya, harus ada, ibarat kata harus ada penggerak utamanya siapa dulu, nanti kan ikutin yang lain. Betul, dan harus ada yang memulai pastinya. Iya. Terus saya pengen tahu nih sejarahnya si Foxville ini tuh awal mulanya ngebangun ini tuh atas dasar apa sih Om? Oke, ya Foxville sendiri kan Foxnya karena kebetulan saya anak VW, Foxnya itu lebih cerita kepada rakyat lah. Foxville itu vintage and collective. Jadi barang-barang vintage atau barang-barang lama dan barang-barang koleksi gitu. Karena tidak semua barang lama itu layak dikoleksi ya. Mungkin seperti Kang Ivan tahu ada mobil Jepang tahun 70 yang dicari orang sampai hari ini diburu kemanapun gitu ya. Collectible kan, tapi ada yang ditawari murah juga nggak ada yang beli gitu kan ya. Nah itu kan membedakan barang koleksi dan bahkan koleksi terbaru aja yang baru dikeluarin sekarang yang diburu juga banyak. Kayak contoh seperti sepeda Brompton kan memang dirancang untuk menjadi kolektor, itu juga diburu orang. Ada merek lain yang nggak diburu. Kalau lihat dulu sepeda ontel banyak sekali ya, tapi nggak semua koleksi juga. Ada yang tetap murah dari dulu, ada yang sampai hari ini dicari-cari. Motor juga sama. Jadi saya berusaha menggerakkan kawan-kawan untuk bisa saya tularin lah nih. Yuk kita ngumpulin yuk barang koleksi, kan nggak harus mahal. Perangko aja saya ngumpulin, tapi perangko yang otomotif. Jadi ada. Saya punya perangko bis, perangko kereta api, itu perangko sepeda. Keluaran dari Indonesia? Indonesia ada, luar negeri ada. Saya lebih banyak prioritasnya sebenarnya barang Indonesia. Saya lebih banyak. Kalender tua saya kumpulin itu ya. Itu kalender Indonesia zaman dulu. Kalender itu kan pasti dibeli nih dulu sebelum ada handphone kan, orang pasti beli. Nah, gambar yang di kalender itu kan sarana promosi. Jadi gambar di kalender itu pasti keren-keren kalau zaman dulu gitu. Nah, kita mulai kumpulin nih. Saya ada gambar supercar zaman dulu gitu kan, tahun 74 kalendernya gitu kan. Nah, kita jadi acuan. Oh, dulu tuh tahun 74 tuh begini gitu. Dan terus mengenai VW nih. Oke. Kalau misalkan VW
Gimana kata VW yang paling pertama dipunya waktu dulu apa sih Om? Oke, kalau bicara VW-nya memang perlu waktu yang lama nih, karena memang jiwa saya sebagian besar Jiwanya VW banget. ada di sana gitu ya. Dah Iya. lebih dari 25 tahun kita menyenang itu. Karena VW juga luas, saya sukanya pabrikan otomotif yang memiliki varian terbanyak kan. Dari sedan sampai jeep sampai bisnya dia punya gitu Iya. kan. Dan tidak semua varian sebanyak itu. VW pertama kali punya, biasalah kalau orang VW itu rata-rata pertama punya VW Kodok. Kayak kodok ya? VW Kodok, kebetulan saya dapat VW Kodok yang modelnya balap. Saya dari dulu senang lihat drag race VW balap, baik di luar maupun di Sentul dulu ya. Seneng saya lihat kapan punya. Jadi VW Kodok pertama saya memang saya dapat dari temen yang bekas dipakai drag race. Tapi saya pakai harian gitu. Oh pakai harian? Wah seneng banget itu, bangga banget. Tahun berapa itu? Waktu itu VW-nya tahun 67. Dipakai tahun 80-an? Saya memakai 94. 94. Saya pakai. Wah, nggak lupa lah sama mobil itu. Sayang mobilnya sudah berubah berubah warna, berubah bentuk. Kalau masih tetap saya beli lagi. Ya, Iya. sekarang saya suka semua VW saya sukalah semua tipe VW. Dan terus untuk custom VW sendiri nih, saya kan lihat tuh di garasi tadi ya ada Karman. customnya si Karman dia Ya. dan sebagainya. Nah kalau misalkan kalau si Karman dia ini itu waktu berapa lama sih? Oke, Karman Jati memang kalau kita lihat sejarahnya ya. Sejarahnya dulu deh. Ya, sejarahnya Karman Gia itu kan VW, Karman Gia. Itu mereka 3 pabrik yang bertemu bersama-sama untuk menciptakan sports car. Ya. Oh Karman dan Gia. Itu VW, nama orang? VW, Karman, dan Gia. 3 pabrik, 3 pabrik besar. Karman nama Gia sebenarnya nama orang. Nah, akhirnya VW menyiapkan sasis, mesin, persneling, pokoknya terima jalan deh VW nyiapin semuanya, termasuk elektroniknya. Nah, si Karman itu menyiapkan bodinya. Jadi bodinya itu dibuatkan oleh Karman, namanya Karman Karoseri. R-nya 2 kan, ciri tipikal Jerman. Karman, Gia itu pabrik juga yang sama membantu desainnya juga, baik interior maupun eksterior. Nah, makanya lahirlah VW Karman Gia yang bentuknya begitu indah. Pertamanya pada saat itu VW kurang beruntung secara market, jadi dia hanya bikin 1 juta. Pada saat itu ada penolakan lah bukan penolakan, ada kompetitor yang menciptakan kendaraan sejenis yang membuat konsumen beralih. Jadi udah deh cukup 1 juta unit aja satu dunia yang diproduksi oleh Gitu. mereka. Setelah itu nggak diproduksi lagi. Setelah itu nggak diproduksi lagi. Nah, karena langkanya itu akhirnya dicari. Mereka itu sport car tapi yang slow ya, makanya ada yang bilang itu Karman Gia itu the slowest sport car. Jadi bentuknya sport car tapi cc-nya cuma 1200. Oh gitu. Ya, beda pada saat itu, di zaman itu orang sport car ya mesinnya memang kenceng gitu. 3.000-an cc kapal. Ya, dia mah kalem gitu ya, memang buat santai, tapi bentuknya sport car. Tapi bentuk itulah yang sampai hari ini masih dicintai di seluruh dunia. Dan akhirnya direplika oleh Akhirnya saya mereplika Fiber. Sebetulnya karena kecintaan, orang tuh banyak yang suka Karman, banyak yang suka VW, tapi nggak semua orang siap dengan dana sebesar itu. Seperti kita ketahui sekarang harga Karman itu udah seharga Velfire baru kan. dan ultra rare item juga Ya, sekarang ya. dan yang mau jual siapa? Yang jual Ya. juga nggak ada lagi, udah mahal nggak dijual lagi. Iya, iya. Jarang. Sehingga akhirnya saya ciptakan yang fiberglass. Fiberglass ini saya buat dengan harga yang 1/4 harga pasaran. Nah, untuk memenuhi keinginan konsumen-konsumen yang masih pengen bergaya dengan Karman tapi budget tidak terlalu tinggi gitu. Ya alhamdulillah banyak juga, malah saya sudah stop order karena terlalu banyak. Jadi saya stop order juga, banyak yang minta lah gitu. Ya. Cuma ya kita tahan juga karena kemampuan produksi kita terbatas. Apalagi fiber ini kan juga perlu dipikirkan safety-nya kayak gimana gitu. Semuanya harus dapat. Tapi yang unik itu saya punya konsumen Karman. Padahal dia udah punya Karman. Udah punya Karman Gia, tapi dia bikin replikanya. Buat apa Pak? Nah yang replika buat saya daily katanya. Oh iya. Yang saya itu saya simpen di garasi, yang dia sayang katanya. Dan kalau misalkan untuk basicnya sendiri itu biasanya pakai yang berapa? Oke, kalau Karman sesuai sejarahnya VW Karman Gia, itu Karman itu basicnya memang sama dengan VW Kodok.
sama gitu, persis. sasis dan Jadi sebagainya. kalau Karman 61 ya bawahnya pasti kodok 61. Ya kalau beli toko spare part, beli spare part rem gitu. Beli spare part rem Karman Gia ya nggak ada. Pasti nggak Tapi ada, kalau ya. bilangnya beli spare part kodok 61 pasti ada. Plug and play langsung ya. Well, langsung plug and play kaki-kaki. Dia kakinya sama, cuma lantai depan beda sedikit. Jadi dia lantai depannya bentuknya beda sih. Kalau body totally different lah sama yang tipe-tipe lain. Gitu yang lain. Oh, kaca beda, spion beda, semuanya beda lah. Tapi kalau suspensi bawah, semua sama-sama kodok 61. Jadi kita tinggal beli kodok 61. Ya pokoknya kalau mau modelnya Karman 67, ya beli aja kodok 67. Bawa ke tempat saya, nanti bodinya saya lepas yang kodoknya, terus saya tempelin body Karman. Udah jalan. Ya nggak langsung jalan lah. Ganti kaca semua dan pengecetan dan sebagainya. Lumayan rumit lah. Lumayan rumit. Kalau dikerjakan detail tuh satu mobil tuh bisa sampai 6 bulan lah ya. 6 bulanan ya. Karena Paling rumit. total sama finishing bisa 8 bulan, 9 bulan Ya, ya. kadang-kadang sampai 1 tahun. Kalau ada special request kan tambah AC, tambah ini, tambah itu. Nggak semudah itu kit car tuh. Biasanya kalau untuk aksesorisnya sendiri seperti si lampu headlamp atau bumper dan sebagainya itu asli Karman Gia atau Oke, jadi saya gimana konsumen? Kalau konsumen minta semuanya ori kita bisa. Cuma kan harga menjadi lebih tinggi karena mengikuti juga ya. hampir 100% tuh harus impor. Iya, pasti. Jadi kayak lampu depan impor, tapi lampu depan bisa kita siasati pakai VW kodok, kan mirip. Mirip ya. Mirip, tapi lampu belakang nggak bisa. Lampu belakang harus orisinil. Tapi kita bisa akalin, semuanya mikanya impor, dudukannya bikin di lokal gitu ya. Nah, karet semuanya impor, yang kelihatan, yang karet pintunya pakai yang lokal kan nggak kelihatan, tapi karet kacanya impor. Ya kembali lagi tergantung konsumen. Kita makan Balik budgetnya ya. iya, Budgetnya berapa, ngikutin sesuaikan. betul, ngikutin budget dan selera konsumen. Oke. Kita mungkin bakalan lihat sedikit yang ada di garasi Om ya, sambil kita jalan-jalan nanti. Yap. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat langsung lihat di garasi sekarang.